Assalamualaikum. Jadi hari ini ceritanya aku mau ngajak kalian sharing mengenai apa aja berkas-berkas penting yang harus disiapin buat persalinan. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku kemarin. Kalau kita kan mempunyai 3 jaminan tuh, bisa pakai asuransi, jaminan kesehatan nasional, atau dengan pribadi. Kalau untuk pribadi biasanya yang diperlukan hanyalah data diri aja, sekitar KTP, kartu keluarga gitu ya. Nah, itu untuk pendataan. Tapi kalau seandainya kalian menggunakan asuransi, itu persyaratannya beda lagi. Dan bila kalian menggunakan jaminan kesehatan nasional atau Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat, contohnya itu kayak BPJS gitu. Nah, itu kalau kalian menggunakan BPJS itu ada beberapa syarat yang harus dibawa atau disiapin. Nah, jadi kalau kalian yang menggunakan jaminan BPJS, itu pastikan dahulu bahwa kartu BPJS kalian itu, nih, ini kartu BPJS. Jadi kalian pastikan bahwa kartu kalian itu sudah benar-benar aktif. Nah, untuk membuktikannya itu bisa menggunakan aplikasinya. Ada aplikasi khusus ya. Jadi kalian bisa dilihat di situ status kalian apa, status kepesertaan kalian. Nah, kalaupun memang kalian belum mempunyai BPJS, nah itu sebaiknya jangan nunggu dekat-dekat waktu HPL itu baru mau ngurus, karena kalau untuk BPJS itu setelah kita melakukan pendaftaran nanti kita akan dianjurkan untuk membayar. Nah, ketika sudah membayar itu akan ada waktu sekitar kurang lebih 15 hari atau 20 harian untuk mengaktifkan kartu. Jadi setelah 15 harian itu kartu ini baru bisa dipakai untuk berobat. Nah, jadi kalau seandainya kalian sudah menggunakan waktu jauh-jauh hari untuk mempersiapkannya, itu insya Allah BPJS bisa dipakai. Nah, jadi mempermudah kalian. Jadi kalau memang BPJS-nya sudah siap, buat kalian yang mau lahiran itu, yang berdasarkan pengalaman pribadi aku kemarin, yang dibawa itu cuman KTP, kartu keluarga, dan kartu jaminan kesehatan. Nah, itu yang dibawa. Karena kebetulan aku lahirannya kemarin di Bidan, dengan catatan kondisinya aman semua. Jadi persyaratan yang dibutuhkan itu. Dan aku menggunakan BPJS karena kebetulan kemarin waktu bekerja itu BPJS-nya udah dibantu diaktifkan dari perusahaan. Jadi sayang kalau seandainya BPJS tidak digunakan. Maka dari itu aku memanfaatkan BPJS. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi jangan lupa dilengkapin KTP sama BPJS-nya. Nah, untuk kalian yang sudah menikah itu usahakan kartu keluarganya itu sudah terpisah dari kartu keluarga orang tua gitu ya. Nah, jadi memang benar-benar kartu alamat kalian, dimana di sana cuma ada nama suami dan nama kalian. Nah, jadi nanti itu juga mempermudah nanti pada saat bayi membuat akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Nah, itu sudah dibutuhkan kartu keluarga itu. Jadi kalian sudah harus punya kartu keluarga sendiri gitu. Oke, jadi teman-teman, kenapa kalau seandainya kalian mempunyai BPJS kalian harus memanfaatkannya dengan baik, apalagi untuk proses persalinan ya, karena kita tidak pernah tahu pada saat proses persalinan itu apa yang akan terjadi. Ya, personally semua ibu juga itu pasti berharap proses persalinan berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, tanpa apapun. Nah, khawatirnya nanti ini pengalaman dari beberapa orang ya. Jadi mereka hanya mempersiapkan untuk biaya persalinan di bidan karena mereka meyakini bahwa kondisi aman, baik-baik saja. Tetapi tiba-tiba ada suatu insiden yang menyebabkan mereka harus dirujuk ke rumah sakit. Banyak penyebabnya, bisa jadi karena tidak adanya pembukaan atau karena hal lainnya. Nah, jadi mereka harus dirujuk. Nah, bagi kalian yang tidak menggunakan BPJS, itu tentunya akan memerlukan biaya yang banyak. Apalagi perlu lakukan tindakan seksi cesaria atau SC ya.
Nah, tapi kalau kalian sudah mempunyai BPJS yang memang sudah siap dan sudah aktif, nah yang siap pakai itu insya Allah semua proses bisa dilakukan dengan BPJS, karena untuk tindakan SC itu juga tercover oleh BPJS. Nah, jadi itu manfaatnya jika kita mempersiapkan atau mengaktifkan dengan baik kartu BPJS bagi kita yang sudah punya. Jadi bukan berharap hal yang buruk, tapi kita perlu mengantisipasi. Jadi kita untuk proses persalinan itu kita harus menggunakan prinsip sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sambil berikhtiar, sambil berdoa gitu, meminta kemudahan, kelancaran dan semua hal-hal yang baik. Nah, oke, itu aja mungkin tips dari aku buat kalian, sekedar sharing pengalaman pribadi. Jadi semoga bermanfaat, semoga kalian senang, semoga yang belum mengerti menjadi mengerti ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like video aku. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.